Tuhan, akhirnya saya bisa ini lagi nih di IHMPA nih. Aduh, coba cek dulu. Kamera udah siap belum ya? Oke. Kamera sudah menyala. Berarti sudah siap kita untuk melayani minggu ini. Lihat jam dulu. Aduh, bentar lagi nih. Kok bunyi telepon? Getar nih handphone. Kok, aduh, ada apa nih ya? Masih ada waktu. Angkat dulu ya. Cecep videoku. Ada apa ya? Angkat aja deh. Hai Cecep. Apa kabar? Kabar baik, luar biasa. Yes. Ada apa nih telepon kakak? Kakak bentar lagi Iya. mau ngajar. Emang kamu gak siap-siap buat sekolah minggu? Buat IMPA? Iya, sebentar aja. Please, penting nih please. Ya udah, ada apa? Selamat hari kasih sayang, selamat hari Valentine. Oh iya ya, hari ini hari kasih sayang ya? Oh, Saya juga kirim makasih. coklat kok sama kakak Tobi. Oh, kamu kasih coklat juga? Aduh, luar biasa, makasih ya coklatnya. Iya, saya juga udah kasih sama papa, sama mama. Kan tanda sayang aku sama mereka, sama adikku juga. Kakak juga jangan lupa ya kasih hadiah buat Cecep. Ya, adik. Kakak beliin juga deh hadiah buat kamu. Pasti kakak beliin, tenang aja. Beneran ya? Nah, sekarang siap-siap ya buat IHMPA. Kakak juga mau siap-siap nih. Ngomong-ngomong tentang kasih sayang. Nah, minggu ini ceritanya tentang kasih sayang. Ya. Jadi, jauh hari sebelum hari kasih sayang ini ada ya, ada seseorang yang lebih dulu mengasihi kita, yang sayang sama semua orang. Yang benar. Nah, penasaran kan, pengen tahu? Makanya sekarang siap-siap nih, udah mau mulai nih. Adik-adik pasti udah nungguin kakak nih. Iya, penasaran nih. Ya udah, Cecep juga di sana siap-siap ya. Oke deh kalau gitu. Cecep juga mau siap-siap deh. Oke, mantap. Ya, oke. Siap ya, sampai ketemu di ibadah IMPA online di YouTube ya. Selamat melayani Kang Tobi. Sampai ketemu di HPA. Dadah. Oke. Dadah, sampai ketemu. Oke deh, kita mulai. Hai. Halo semuanya. Halo adik-adik yang ada di rumah. Tetap semangat ya. Walaupun kita harus beribadah di rumah lewat YouTube, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus. Yeay, Kak Abi seneng banget deh bisa ketemu adik-adik di hari Minggu ini. Kangen banget, kapan ya kita bisa ketemu? Pasti kita akan ketemu ya. Oke, karena itu kita tetap harus rajin beribadah, minta sama Tuhan biar pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa beribadah bersama-sama lagi. Oke, kita akan mulai ibadah minggunya. Ya, semuanya yang masih tidur-tiduran, masih ada yang tidur-tiduran ya? Ayo bangun, semangat. Ini hari Minggu, harinya Tuhan. Semuanya duduk yang manis, dengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyi, memuji nama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Siapkan juga ya uang persembahannya untuk kita persembahkan buat Tuhan. Oke, tidak berlama-lama lagi kita akan mulai. Waduh, kata Wi senang. Oke, kita akan mulai dengan menyanyi lagu bebas seperti biasanya. Ayo,
Kalau kita menyanyi lagu bebas berarti kita harus berdiri. Berdiri, berdiri, berdiri. Oke, berdiri semuanya. 1, 2, 3 berdiri. Kita akan menyanyi 3 lagu. Nah, yang satunya bahasa Inggris, ya. Yang pertama, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi ya. Selamat pagi Tuhan. Yang kedua, apa itu? Yesus di dalam rumahku, di dalam rumah kita. Yesus ada di dalam rumah kita. Yesus di dalam rumahku. Dan yang ketiga, bahasa Inggrisnya, When Jesus in the family. Oke, karena lagunya seru, lagunya semangat, semuanya berdiri, dengar musik, kita bernyanyi. Oke, musik. Ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Selamat pagi Tuhan. Semangat adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhanlah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta Dia. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhanlah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta Dia. Yesus di dalam rumahku ya. Kita mau nyanyi sama-sama. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekarang yang bahasa Inggrisnya nih adik-adik. Lebih kenceng ya. When Jesus in the family, happy happy ho, happy happy ho, happy happy ho. When Jesus in the family, happy happy ho, happy happy ho. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah hari Minggu, kita mau menyanyi dulu dari Kidung Ceria yang judulnya Hari Minggu, Hari yang Mulia. Yuk kita nyanyi bersama. Kita nyanyi sama-sama ya. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Nah, adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa untuk bisa memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Karena hari ini kami sudah bisa bangun pagi dengan ceria untuk berkumpul bersama teman-teman kami dalam memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, meskipun kami hanya berada di dalam rumah kami masing-masing, kami percaya bahwa hati kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga ibadah kami berjalan dengan lancar dan kami pun bisa memahami firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak layan nantinya. Tuhan berkati, bimbing kami dalam ibadah kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi kita sudah berdoa, sekarang kita mau menyanyi satu lagu lagi dari Kidung Ceria nomor
215, dengar hai kawanku. Mari kita bernyanyi. 1, 2, 3. Kita nyanyi sama-sama. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Oke adik-adik, sebelum kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Berkati kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan ajarkan minggu ini kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 7-17. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa benci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutuhkan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu yang telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadanya kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkannya yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetapi hidup selama-lamanya.
Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Halo adik-adik, apa kabarnya nih? Sehat-sehat kan? Kembali lagi bersama Kak Tobi, bertemu dengan adik-adik kelas TK. Ya, adik-adik, minggu ini kita akan kembali mendengarkan cerita dari Alkitab. Ya, duduk yang manis, dengarkan baik-baik ya. Oke, tadi kan di awal lihat nggak? Kak Tobi kan video callan tuh sama Cecep. Cecep bilang kalau hari ini ternyata hari yang istimewa ya. Hari apa? Hari apa yo? Iya, hari ini adalah hari kasih sayang atau biasa disebut juga hari Valentine. Makanya biasanya sih orang-orang suka berbagi coklat, berbagi makanan untuk sebagai rasa sayang kita kepada sesama gitu ya. Nah, adik-adik, jauh hari sebelum hari kasih sayang ini ditetapkan ya, ada seseorang yang lebih dulu melakukan hal ini. Dia sayang sama semua orang ya. Dia selalu menolong dan peduli sama orang lain. Nah, penasaran kan siapa dia ya? Nah, kakak tunjukin gambarnya. Nih dia gambarnya. Nah, dia sedang menyembuhkan orang yang sakit. Ya. Ada lagi nih gambarnya nih. Dia juga menolong orang yang susah. Ketika susah, dia tolong sama orang ini. Nah, mulai kenal nih kayaknya siapa orangnya ya. Nih, ada lagi nih gambarnya. Nih, ketika banyak orang sedang kelaparan, lapar, dia juga menolong, memberi makan orang banyak. Jadi mereka bisa kenyang. Bahkan ada sisanya loh. Wah. Nah, ini lagi nih gambar satu lagi nih yang luar biasa. Ya, dia sangat mengasihi anak-anak ya, termasuk adik-adik nih yang di rumah. Dikasihi sama orang ini. Ya udah lihat ya gambarnya ya. Nih kakak munculin gambarnya. Ini dia. Siapa dia? Iya, betul sekali. Wah, pinter-pinter nih. Iya, benar sekali. Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu sayang sama semua orang ya. Ya, peduli sama semua orang. Nah, karena itu ya, di minggu ini ya, Alkitab menceritakan lagi kepada kita ya. Jadi ceritanya begini. Ada muridnya Tuhan Yesus, namanya Yohanes. Siapa? Bapak Yohanes. Ya. Bapak Yohanes menulis surat kepada jemaat-jemaat yang dikasihinya, ya. Nah, tulis suratnya kira-kira seperti ini ya. Isi suratnya seperti ini. Nah, nanti Kak Tobi baca nih. Ada di Alkitab nih, Kak Tobi baca ya. Nih. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Nah, jadi ceritanya gini. Muridnya Tuhan Yesus, Bapak Yohanes tadi, mengingatkan kepada jemaatnya, termasuk kepada kita nih, ya, untuk kita itu harus saling menyayangi, ya. Kenapa demikian? Karena tadi di gambar-gambar sebelumnya yang Kak Tobi tunjukin, karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita, sayang sama kita. Lihat tadi gambar bagaimana Tuhan Yesus sayang sekali sama semua orang, bahkan sayang sama anak-anak, sama adik-adik di rumah, ya.
Jadi karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu sayang, makanya kita harus sayang sama semua orang, ya. Terus pertanyaannya, Kak, sayang sama semua orang itu seperti apa ya, Kak? Pintar pertanyaannya. Sayang semua orang bisa dimulai dari rumah kita, ya. Di rumah kita ada siapa? Ada papa, ada mama, ya. Sayang sama papa, mama di rumah, ya. Ya, karena mereka juga sayang sama kita, ya. Oke, terus ada siapa lagi ya di rumah? Kalau yang punya kakak, sayang sama kakak. Kalau yang punya adik, sayang sama adiknya, ya. Oke. Nah, kalau yang punya masih ada opa sama oma, sayang sama opa oma, sama kalau orang Jawa eyang, uti. Kalau orang Batak bilangnya opung, ya, kakek, nenek kita di rumah. Sayang sama mereka, ya. Karena mereka juga sayang sama kita, jadi kita harus sayang sama mereka. Nah, sama siapa lagi? Nah, kalau di luar rumah, ya, kita kan punya saudara, ya. Nah, sayang ya sama saudara-saudaranya, ya. Sayang, ketemu, aku sayang kamu, gitu ya. Terus di luar ada siapa lagi? Kita biasa bermain kan, ketemu teman-teman. Nah, sama teman-teman juga harus sayang, saling tolong menolong, ya. Bantu mereka kalau mereka lagi susah, doakan mereka kalau mereka lagi susah, ya. Bentuk sayang itu bisa saling peduli, bisa sayang, saling mendoakan, ya. Lakukan itu ya adik-adik, ya. Jadi begitu ya. Murid Tuhan Yesus, Bapak Yohanes bilang kita harus sayang karena Tuhan Yesus lebih dulu sayang sama kita. Nah, kalau kita sudah sayang sama papa, sama mama, sama kakak, sama adik, ya, sama opa atau eyang atau akung, ya, atau opung atau kakek nenek. Nah, Tuhan Yesus pasti senang. Tuhan Yesus akan tersenyum melihat, anak-anaknya baik banget ya, sayang sama semua orang. Kalau Tuhan Yesus sudah senang, ini yang paling penting. Kalau Tuhan Yesus sudah senang, kita akan diberkati dan hidup kita akan selalu apa? Akan selalu bersuka cita. Yeay! Nah, begitu adik-adik. Kalau kita mau hidup bersuka cita, hidup diberkati sama Tuhan, disayang sama semua orang, kita juga harus sayang sama semua orang. Ya. Begitu adik-adik firman Tuhan minggu ini. Jadi, ingat baik-baik ya. Sayang sama semua orang. Oke deh. Kita akan tutup cerita minggu ini dengan ikutin apa yang kakak bilang ya. Oke, ikutin kakak apa yang kata kakak bilang ya. Ya, saya anak yang baik, sayang semuanya. Oke, ulang ya. Saya anak yang baik, sayang semuanya. Oke, gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang adik-adik lagi nonton sama siapa nih? Sama papa, sama mama, atau sama opung, atau sama kakak, atau sama adik? Nah, adik yang di sebelahnya, atau opung yang sebelahnya, atau mama sebelahnya, dipeluk ya. Oke, dipeluk. Sekarang ayo peluk, berpelukan. Kita berpelukan, terus sambil bilang apa yang kakak bilang tadi ya. Ikutin ya. Sekarang ayo peluk. Terus bilang, saya anak yang baik, sayang semua. Yeay, pintar. Itu baru anak Tuhan yang baik, anak papa mama yang baik. Oke? Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di cerita-cerita Alkitab berikutnya. Rajin terus ya mendengar cerita Alkitab. Jadi anak Tuhan yang baik. Dadah!
Shalom adik-adik. Nah, sudah kita baca tadi bacaan kita dari surat 1 Yohanes. Nah, tentang apa sih? Nah, kakak mau cerita sedikit nih kenapa surat ini ditulis. Jadi surat ini ditulis itu mau menceritakan bahwa jemaat di sana mendapatkan peringatan atau teguran atau diingatkan kembali supaya saling mengasihi, karena diingatkan juga kepada mereka bahwa Tuhan itu sudah mengasihi mereka, jadi mereka harus saling mengasihi. Karena mereka itu sempat kondisinya tuh sempat yang kayak ego masing-masing, jadi suka menyombongkan diri gitu. Jadi mau diingetin lagi jemaat sana supaya mereka saling mengasihi, nggak boleh kayak gitu, Tuhan nggak suka gitu kan, karena Tuhan sudah mengasihi mereka dulu. Nah, itu pula berlaku buat kita adik-adik. Hari ini kita mau belajar tentang kasih atau mengasihi. Nah, aku mau tanya sebelum aku berbicara lagi, ada yang tahu hari ini hari apa? Ayo, ada yang tahu? Hari yang biasanya bagi-bagi coklat atau tukeran coklat. Ada yang tahu? Hari Valentine's, hari kasih sayang. Nah, siapa yang udah tukeran coklat? Aku belum nih. Nah, kalau biasanya setiap 14 Februari ada yang namanya hari Valentine's Day gitu ya. Valentine's Day, hari kasih sayang. Biasanya tukeran coklat sama temen atau kasih coklat ke ibu guru, bapak guru, orang tua, kakak adik gitu ya. Nah, itu salah satu cara mengungkapkan kasih sayang kita. Nah, sebelum lanjut lagi nih, sebenarnya kasih itu apa sih? Kasih itu kasih coklat gitu. Jadi kasih itu adalah tindakan perhatian kita, tindakan memberi kita kepada orang lain, siapapun dia, baik mama papa, opa oma, atau adik kakak, sahabat, teman bermain, ibu guru, bapak guru, atau siapapun. Bukan sekadar ke teman-teman atau ke manusia, tapi juga kasih itu bisa kita kasih juga ke ciptaan Tuhan yang lain. Contohnya merawat tanaman, merawat hewan peliharaan, itu tanda kasih kita juga. Nah, terus kakak mau nanya, kenapa ya kita harus mengasihi? Nah, kenapa kita harus mengasihi? Yang tadi kakak udah cerita bahwa jemaat di bacaan kita juga diingatkan bahwa Tuhan sudah mengasihi mereka. Berarti Tuhan juga sudah mengasihi kita. Karena itu kita harus mengasihi juga. Mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, jadi berbagi kasih itu bukan hanya hari ini ya, karena Valentine's Day, tapi harus setiap hari. Nah, gimana sih kita bisa mengasihi sesama? Nggak usah pusing-pusing. Masa aku harus beli coklat kak? Uang jajan lagi nggak ada nih. Lagi sekolah di rumah. Oh enggak. Kadang-kadang perhatian kita, misalkan ada mama sakit, kita tanya mama sakit apa gitu ya. Bisa bantu apa nih gitu ya. Atau di rumah ada yang udah bisa nyapu ngepel, bantuin mama papa sapu pel gitu ya. Itu salah satu contoh-contoh kita mengasihi orang tua kita. Atau membantu adik atau kakaknya merapikan mainan atau main bersama, itu salah satu cara kita mengasihi. Jadi Tuhan aja mengasihi kita. Contohnya apa kalau Tuhan mengasihi kita? Tuhan sudah datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Dosa siapa? Seluruh umat manusia. Karena itu kita pun harus mengasihi seluruh
seluruh ciptaan Tuhan tanpa memandang dia siapa ya atau dia kenapa gitu. Kita harus mengasihi ke semua. Nah, jadi mulai hari ini kita sama-sama belajar ya. Kakak, adik-adik juga harus belajar. Setiap hari kita harus mengasihi siapapun di sekitar kita. Karena dengan kita mengasihi, kita menebarkan kebaikan, keceriaan, bahwa terang Tuhan ada terlihat dalam kehidupan kita, sehingga kita juga menciptakan damai di bumi ini bersama semua yang ada di sekitar kita. Jadi jangan lupa, mulai sekarang jangan saling nggak suka gitu. Harusnya saling mengasihi. Ya, oke adik-adik. Selamat berproses untuk mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi sama Kak Bunga di hari Minggu ini. Nah, tadi kita sudah membaca dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17 ya. Nah, sebelum Kak Bunga mau membahas tentang ini, kan tadi kita membaca dari Yohanes. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya, siapa sih si Yohanes ini? Dia menuliskan surat yang kita baca hari ini. Tapi siapa ya kira-kira Yohanes itu? Ada yang tahu nggak? Siapa? Nah, Yohanes ini adalah salah satu muridnya Tuhan Yesus. Kalau adik-adik masih ingat dengan jumlah murid-murid Tuhan Yesus, Yohanes adalah salah satu muridnya. Nah, kali ini kita mau membahas dari surat atau pesan yang dituliskan oleh Bapak Yohanes yang tadi sudah kita baca. Nah, sebenarnya Yohanes ini menuliskan pesan ya yang berisi surat yang tadi kita baca itu untuk semua orang-orang Kristen yang ada di masa itu. Tapi kira-kira kenapa ya Yohanes itu membuat surat untuk orang-orang Kristen? Memangnya zaman itu ada masalah apa? Nah, ada yang tahu? Oke, Kak Bunga akan jelasin. Jadi, pada masa itu ada muncul orang-orang yang merasa lebih pintar dan punya pengetahuan lebih benar, dan bahkan mereka merasa bahwa diri mereka lebih punya pengetahuan yang benar dibandingkan Yohanes, dibandingkan murid-murid Tuhan Yesus, atau yang pada saat itu dibilang nabi atau rasulnya Tuhan. Nah, bahkan mereka sendiri nih seperti yang ada di gambar, mereka menganggap diri mereka itu hebat. Bahkan karena pengetahuannya mereka nih, karena mereka merasa mereka lebih tahu dibandingkan yang lainnya, mereka bisa menganggap bahwa diri mereka nggak berdosa. Kenapa? Karena mereka udah tahu banyak tentang Alkitab, mereka udah tahu banyak tentang firman Tuhan, jadi mereka merasa mereka itu sempurna dan mereka itu adalah orang-orang yang suci, yang tidak berdosa sama sekali. Gitu. Nah, yang parahnya adalah gitu ya, orang-orang ini menganggap orang lain yang berbeda dari mereka, orang-orang lain yang tidak sama dengan mereka, itu dianggap rendah. Mereka bahkan bisa loh menghina orang lain gitu. Nah, seperti yang adik-adik lihat di sini, kita menyebut sikap itu sebagai sombong rohani. Artinya mereka percaya, mereka merasa bahwa diri mereka yang paling benar dan orang-orang lain itu salah. Tuh, seperti yang terlihat gitu. Nah, justru orang-orang yang seperti ini nih, itu yang dianggap sebagai orang-orang yang
bakal memunculkan perpecahan di antara jemaat-jemaat pada saat itu. Dan Yohanes tahu bahwa itu salah perbuatan-perbuatannya atau kepercayaannya orang-orang yang sombong rohani tadi itu salah. Nah, jadinya Yohanes menulis pesan untuk semua orang Kristen yang ada di zaman itu. Karena ya ini gitu. Nah, apa aja ya isi pesannya? Nah, dari tadi yang sudah kita baca, Yohanes mau ingetin kalau adik-adik atau kita semua sebagai orang-orang Kristen itu adalah anak-anak Tuhan. Maksudnya gimana? Jadi, kalian masih ingat kan kalau Tuhan Yesus itu sudah mengorbankan dirinya untuk disalibkan demi menyelamatkan siapa? Yes, menyelamatkan kita dari dosa. Jadi, semua dosa sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus disalibkan, bahkan dia rela untuk tangannya dipaku demi menyelamatkan kita dari maut. Nah, semenjak itu, dari perbuatannya Tuhan Yesus itu, kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita lahir kembali menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi anak-anak terang. Ya, karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, nah, Yohanes mau ngingetin kita nih, kalau kita juga harus bisa menunjukkan sikap kalau kita adalah anak-anaknya Tuhan gitu. Kita harus bisa menunjukkan bahwa kita itu memang sudah dibebaskan sama Tuhan dari dosa. Nah, seperti apa sih maksudnya bersikap sesuai dengan kehendaknya Tuhan? Nah, yang pasti adalah satu, kalian harus taat dengan perintah Tuhan. Taat dengan perintah Tuhan tuh ya seperti apa? Ya, seperti biasa kalian harus rajin impak, kalian harus rajin berdoa gitu ya. Kalian harus rajin mengucap syukur dan bersaksi tentang Tuhan. Nah, yang kedua adalah kita bisa bersikap sebagai anak-anak Tuhan dengan membuktikan kalau kita mengasihi sesama gitu. Kita membuktikan dengan perilaku kita menunjukkan kalau kita mengasihi orang lain. Karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita bahwa sebagai orang Kristen kita harus mengasihi orang lain. Nah, banyak contoh sebenarnya yang bisa adik-adik lakukan untuk menunjukkan kalau kalian adalah anak-anak Tuhan. Nih, bisa dilihat dari gambarnya. Ini adalah cara-cara hidup anak-anak Tuhan sebenarnya. Ya, kalian bisa lihat, kalian bisa membantu orang lain gitu ya. Ketika mereka sedang kesusahan, kalian bisa menghibur mereka atau kalian memberi makan burung-burung atau hewan-hewan atau apapun gitu ya. Itu bisa membuktikan bahwa kalian mengasihi sesama. Sesama itu nggak mesti harus papa dan mama atau kakak atau adik, enggak, tapi orang-orang di sekeliling kita ataupun setiap makhluk hidup yang menjadi ciptaannya Tuhan gitu. Nah, yang lainnya lagi adalah kalian bisa memberikan sesuatu atau berbagi sesuatu sama teman-teman kalian atau kalian berbagi ilmu juga bisa gitu. Kalau ini tadi contohnya gambarnya adalah kalian membagikan sesuatu dari apa yang kalian miliki, kalian juga bisa berbagi misalkan bermain bersama atau mungkin ketika kalian punya pengetahuan lebih, kalian bisa sharing, kalian bisa bantuin teman-teman kalian yang memang kurang paham sehingga mereka bisa lebih paham. Nah, itu buktinya itu cara kita untuk mengasihi sesama. Terus juga yang perlu kalian perhatikan nih, kita menghormati orang lain itu juga sebagai bukti, sebagai cara kita untuk mengasihi sesama kita. Nah, caranya seperti apa? Ini ada contohnya di gambar. Ketika kalian menyayangi papa mama, kalian menghormati papa mama, kalau mungkin ketika kalian pergi keluar rumah, kalian salim sama papa mama, atau ketika kalian berbuat salah, kalian say sorry, dan kalian minta maaf, kalian
kalian menghormati orang-orang yang sedang berbicara gitu. Hal-hal yang seperti itu juga sebagai bukti kalau kita mengasihi orang lain loh. Nah, inti firman Tuhan hari ini adalah dari pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita itu harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa aja? Yang pertama, mengasihi Tuhan dengan taat kepadanya, dengan taat beribadah, taat berdoa. Yang kedua adalah mengasihi sesama. Nah, cara mengasihi sesamanya harus kita tunjukkan melalui tindakan kasih. Seperti apa? Dilihat dari perbuatan kita, perkataan kita, nggak cuma pada hari ini, tapi juga setiap hari. Sehingga orang lain tahu, oh, ketika mereka melihat kalian, ketika mereka melihat adik-adik, mereka tahu, oh iya, adik-adik memang adalah anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena kalian sangat menyayangi orang lain, mengasihi orang lain, menghormati orang lain. Gitu. Jadi, mulai hari ini, lakukanlah semua kehendak Tuhan melalui perbuatan kalian, melalui perkataan kalian. Kenapa? Karena itu yang paling mudah untuk dilihat sama orang lain. Kalau kalian mau membuktikan kalau kalian adalah anak-anak Tuhan yang taat sama perintah Tuhan, ya, berarti kalian harus tunjukkan perbuatan kasih kalian setiap hari melalui perkataan dan juga tindakan kalian sehari-hari. Oke? Sekian firman Tuhan hari ini, lakukan itu di dalam kehidupan kalian sehingga kalian semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Itu saja, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, karena hari ini kita membahas tentang mengasihi sesama, jadi hari ini kita mau buat nih mahkota kasih. Hasilnya bakal seperti ini nih. Nah, kayak gitu, menarik banget kan? Kalau gitu, apa ya bahan-bahan yang harus disiapkan? Yuk, kita mulai aja. Nah, adik-adik, untuk membuat mahkota seperti ini nih, alat-alat yang perlu adik-adik siapkan ada kertas buffalo, ada pensil, lalu ada double tip atau tidak, kalau tidak ada double tip juga bisa lem, terus ada gunting dan ada strapless. Yuk kita mulai langkah-langkahnya. Oke adik-adik, langkah pertama kita buat dulu nih dasarnya yang lingkaran pink di bawah ini. Nah, kita siapin satu buffalo dulu buat lingkaran yang bawah ini. Terus adik-adik lipat menjadi dua seperti ini. Lalu kita lipat lagi nih jadi dua seperti ini. Nah, jadinya kan ada dua tuh. Nah, habis itu kita gunting adik-adik sesuai dengan garis ini supaya bisa dapat dua buffalo yang sekecil ini. Nah, udah digunting, jadi kita dapat dua yang seukuran seperti ini dan sisanya ada yang seukuran seperti ini. Sisanya nanti mau dibuat hati. Nah, jadi singkirin dulu. Oke, langkah pertama sudah selesai. Sekarang kita buat dulu nih yang ini nih, yang merah, yang buat melengkungnya. Yang merah ini kita lipat jadi dua dulu. Sama seperti tadi, lipat lagi. Lalu kita potong seperti tadi. Nah,
sudah dapat seperti ini, supaya ukurannya nggak sama kayak yang pink ini, kita bagi dua lagi. Terus kita gunting lagi deh. Nah, sudah dapat nih 4, 1, 2, 3, 4. Tapi karena ini terlalu panjang, jadi adik-adik ukur satu buffalo seperti ini, potong menjadi 20 cm. Nah, adik-adik kalau sudah dipotong jadinya seperti ini nih, yang ukurannya 20 cm yang merah ya. Nah, ini udah jadi buat yang bawah, yang ini juga udah nih buat yang atas, yang ini buat hatinya ya. Kalau gitu supaya jadinya panjang, ini kita gabungin. Adik-adik boleh gabungin pakai strapless atau pakai double tip ya, tapi kalau pakai strapless minta papa mama untuk pantau ya. Nah, ini lingkarannya udah. Sekarang kita buat nih yang buat melengkung di atasnya. Caranya sama, digabungin juga. Oke, yang ini sudah. Sekarang kita buat hatinya. Oke, hati sudah, buat melengkungnya sudah, dan buat bawahnya lingkarannya sudah. Sekarang kita gabungin yuk. Nah, hatinya ditulis dulu, Jesus wants me to show love to others. Terus bawahnya dilipat ya adik-adik, dilipat, terus dikasih double tip supaya bisa ditempel. Begini. Arah hatinya bukan sejajar sama ini ya, tapi yang di sela-sela seperti ini. Jadi deh, nah buat hiasan-hiasan seperti ini, adik-adik bisa pakai origami atau sisa dari buffalo yang adik-adik tadi gunting. Nah, pokoknya adik-adik boleh hias semenarik mungkin sekreasinya adik-adik, hingga mahkotanya jadinya bagus banget. Oke, kalau sudah jadi seperti ini nih adik-adik, jangan lupa adik-adik foto sama mahkotanya. Terus adik-adik bisa kirim ke email PLKPA di bawah ini atau ke WhatsApp kakak-kakak layan. Nah, kakak tunggu banget ya hasil adik-adik di hari Kamis minggu depan. Tanggalnya ada di bawah sini ya. Oke, selamat berkarya adik-adik. Kita nyanyi bareng-bareng.
Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa-bangsa dan negara yang saat ini sedang dilanda bencana alam dan COVID-19. Bantulah mereka untuk tetap tenang dan berpikiran jernih di tengah kepanikan di sekitarnya. Bebaskanlah mereka dari rasa kegelisahan dan jagalah mereka agar tetap aman dan sehat. Serta bantulah mereka untuk memiliki pengertian tentang penanganan COVID-19 ini, serta tentang protokol yang berubah-ubah. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau baik dan Engkau senantiasa melakukan hal-hal baik. Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu di dalam masa-masa sulit ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, amin. Pagi hari ini kami berdoa untuk GPIB dan gereja-gereja yang ada di Indonesia. Tuhan berkati dan sertai pelayanan setiap gereja di Indonesia, bahkan pos-pos PLKS sekalipun, agar menjadi saluran berkat. Kami berdoa secara khusus untuk gereja GPIB Gloria. Tuhan berkati Pak MJ, pendeta jemaat, pendeta emeritus, juga pendeta Sazas, beserta keluarga masing-masing, supaya mereka semua bisa sehat dan dapat melayani Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan juga berkati setiap pelkat, presbiter, dan karyawan kantor yang dalam pelayanan di GPIB Gloria. Dalam nama Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa untuk setiap orang yang sakit. Berkati mereka dengan kesembuhan. Berkati obat-obatan yang mereka minum dan makanan untuk kesembuhan mereka. Berkati juga kami semua supaya selalu sehat. Jauhkan kami dari virus COVID, supaya kami semua dapat beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Sang Tabib ajaib. Dengarkanlah doa kami. Allah Bapa yang ada di sorga, kami bersyukur kepadamu atas orang tua kami ya Tuhan. Tuhan, berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan selalu. Berikanlah mereka rezeki yang cukup, supaya mereka dapat memenuhi kebutuhan kami. Tuhan, jadikanlah mereka teladan baik dalam kehidupan kami, supaya kami dapat melakukan kehidupan kami dengan baik. Tuhan, berikanlah mereka umur panjang dan kesehatan selalu. Sertailah dan lindungilah mereka dalam setiap langkah hidup mereka. Tuhan, semoga tugas mulia yang Kau berikan kepada mereka dapat mereka laksanakan dengan baik. Dan semoga mereka bisa selalu sabar dalam mendidik dan membimbing kami. Tuhan, jauhkanlah orang tua kami dari segala mara bahaya. Dan jika mereka mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka, Kau berikanlah mereka jalan keluar yang terbaik. Tuhan, jadikanlah orang tua kami sebagai saluran berkat bagi semua orang. Tuhan, berkatilah kami dan orang tua kami, juga ampunilah kesalahan kami dan orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa juga untuk sekolah kami. Berkati kami Tuhan, walaupun kami masih sekolah secara online. Berkati kami agar mengerti dan mendapatkan hasil yang baik. Berkati juga Tuhan Bapak dan Ibu guru kami, agar mereka tetap semangat mengajar kami. Dan orang tua kami juga di rumah, berkati mereka dengan kesabaran Tuhan, agar dapat membimbing kami selama belajar di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan ke dalam tangan-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni
orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan ya adik-adik ya. Sambil memberikan persembahan, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria yang judulnya Kuberi Persembahan. Semua tahu kan ya? Ya, kita menyanyi Kuberi Persembahan. Kuberi persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendoakan persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kiranya persembahan ini persembahan ini boleh berkenan boleh berkenan di hadapan di hadapan Tuhan. Tuhan. Berkati Berkati setiap kami yang sudah memberikan persembahan ini. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadah. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita bernyanyi satu lagu lagi dari Kidung Ceria nomor 360, Bapa Antarlah Kami. Pakai gerakannya adik-adik. Bapa antarlah kami pulang ke rumah lagi, berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Nah, adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita mau menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih juga atas bimbingan-Mu, atas Roh Kudus-Mu yang melingkupi kami sehingga kami bisa duduk diam, bisa memperhatikan ibadah dengan baik. Tuhan, kami berdoa semoga apa yang sudah kami pelajari hari ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam setiap perilaku kami ketika kami berhadapan dengan orang lain. Ajarkan kami, ingatkan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami bisa terus dan setiap saat mengasihi orang lain dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami mau tutup bungkus ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku
saat teduh. Saat teduh selesai. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa aktivitasnya dilakukan ya, dikerjakan, lalu nanti dikumpulkan ke kakak-kakak layan. Kemudian jangan lupa juga inti firman hari ini untuk kalian lakukan dan terapkan dalam kehidupan kalian masing-masing. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu. Bye-bye.